Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Vita. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, tanpa kurang satu apapun. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, beri persilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, gimana hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nanti link absensinya Ibu kirim di WhatsApp grup ya, jangan lupa kalian untuk isi. Baik anak-anak, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan kalian, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, dan jangan lupa rajin cuci tangan agar virus-virus menjauh dari kita. Nah anak-anak, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang norma itu seperti apa, macam-macam norma itu ada apa aja. Nah, pada kesempatan kita hari ini, kita akan belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti penting norma. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis tentang keterkaitan norma dan keadilan. Apa gunanya norma? Ada yang tahu norma itu gunanya untuk apa? Ada yang tahu nggak aturan itu buat apa sih dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, norma itu sangat kita perlukan dalam kehidupan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Apabila semua masyarakat dapat menjalankan norma-norma dengan baik, pasti akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan juga pasti seimbang. Seperti yang kalian bisa lihat di gambar berikut, kegiatan lalu lintas di Jalan Malioboro ini sangat tertib dan teratur. Fungsi aturan dalam kehidupan bermasyarakat ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma ini berperan sebagai aturan kita. Jadi, semua tingkah laku kita itu harus sesuai dengan kaidah yang ada. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, di mana dengan adanya norma, masyarakat akan hidup sesuai dengan aturan agar perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan sehingga masyarakat akan hidup dengan harmonis. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial, di mana dengan adanya aturan, masyarakat akan dikendalikan hidupnya sesuai dengan norma yang berlaku demi mewujudkan tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, pasti selalu ada norma yang mengatur. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu lahir, berkembang, dan meninggal dunia pun pasti di dalam lingkungan masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Nah, interaksi yang dilakukan manusia ini senantiasa didasari oleh norma yang berlaku. Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Yang pertama ada menjaga kebudayaan masyarakat. Nah, mematuhi norma dalam masyarakat
juga berarti menjaga kelestarian budaya masyarakat. Sebuah kebudayaan akan terus bertahan selama masyarakat pendukungnya masih mempraktikannya dalam kehidupan. Yang kedua ada mencapai integrasi sosial. Norma ini menyatukan segala bentuk perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dapat menyatukan perbedaan pola pikir, tindakan, dan hubungan sosial antar anggota masyarakat di tiap-tiap daerah. Yang ketiga, mewujudkan keteraturan sosial. Keteraturan sosial dalam masyarakat akan terwujud apabila terdapat norma dalam masyarakat. Ketaatan atau kepatuhan terhadap norma akan mendorong terwujudnya keadaan yang tertib dan teratur. Yang keempat, mengendalikan perilaku individu. Melalui norma, seseorang dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dianggapnya benar atau salah. Patokan benar atau salah ini menjadi kontrol setiap individu untuk berperilaku agar tidak menyimpang dari norma. Yang kelima, melindungi orang yang lemah. Salah satu manfaat norma yaitu melindungi masyarakat yang lemah dari ketidaknyamanan dan kesewenangan para pemimpin atau penguasa yang memiliki kekuatan. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa yang dimaksud negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut AFDC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama, supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga negara harus dihukum jika dia melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law, persamaan dalam hukum, di mana setiap orang itu sama di depan hukum, tanpa melihat status ataupun kedudukannya, baik bagi rakyat ataupun pejabat-pejabat. Yang ketiga, human rights. Diakui dan dijaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan. Apa yang dimaksud adil atau keadilan? Keadilan sendiri berasal dari istilah adil, yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Pengertian keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Keadilan itu tidak berarti sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Contohnya saja, anak TK diberi jajan 20.000. Anak SMA diberi jajan 20.000. Kira-kira itu adil tidak? Ya, itu tidak adil anak-anak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan proporsinya. Karena kebutuhan si anak SMA ini pasti lebih banyak dibandingkan dengan anak TK. Apa hubungan norma dengan keadilan? Sebelumnya kita sudah tadi membahas tentang norma itu seperti apa, gunanya norma itu untuk apa. Nah, salah satu tujuan norma itu kan mewujudkan keadilan. Jadi, norma ini kan isinya aturan-aturan, larangan-larangan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan ini bisa membatasi tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa kepada orang yang lemah. Nah, kalau norma itu dijalankan dengan semestinya, berarti pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan kekuasaannya dengan bijak dan baik. Dan orang-orang yang lemah pun bisa dilindungi hak-haknya. Jadi, kekuasaan yang ada itu bisa diatur dan dikontrol. Sehingga yang lemah dilindungi dan terciptalah sebuah keadilan.
tutup dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.